Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan tahapan Browser to Pay atau P2P memakai aplikasi Odoo 16. Yaitu yang pertama request for question atau RFQ, di mana melakukan permintaan penawaran dari seller untuk memperoleh penawaran sesuai kebutuhan. Setelah itu kita melakukan purchase order, di mana dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan produk atau jasa yang diinginkan dibeli penjual. Setelah itu melakukan receiving atau penerimaan dan pengecekan barang sesuai dengan PO. Setelah dilakukan itu dilakukan vendor bill, di mana tagihan dari vendor dan registrasi payment yang merupakan pencatatan pembayaran vendor. Tahap selanjutnya itu payment, pembayaran sesuai dengan invoice dari vendor. Dan yang terakhir itu selesai. Tahapan P2P selesai. Kali ini saya akan membuat skenario P2P, di mana PT Mitra Sejahtera sedang melakukan perluasan area penjualan suplemen kesehatan. Untuk memudahkan hal tersebut, PT Mitra Sejahtera membangun kantor baru sebagai distributor suplemen kesehatan di 3 wilayah baru. Salah satu inventaris yang dibutuhkan adalah kursi yang akan digunakan karyawan. Salah satu kantor distributor membutuhkan 10 kursi dengan anggaran 150.000 per kursi, sehingga untuk 3 kantor distributor dibutuhkan 30 kursi dengan anggaran 4.500.000 sebelum PPN, dan pembelian tersebut akan dilakukan PT Mitra Sejahtera kepada vendor Azure Interior. Vendor akan sekaligus mengirimkan produk dan dalam satu invoice, sehingga warehouse menerima seluruh produk yang dipesan sesuai dengan PO dalam satu kali pengiriman, serta pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank. Skenario ini memiliki 3 bagian dengan 3 akun yang berbeda, di mana Danis Purchase untuk bagian pembelian, Sari Warehouse untuk bagian penerimaan, dan Dika Akuntan untuk bagian finance dan accounting. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Odoo 16. Selanjutnya kita akan memulai tutorial menjalankan P2P. Yang pertama, masuk ke Michael Admin, yaitu Odoo 16 Andika Suara 2. Lalu kita klik aplikasi. Kita klik aplikasi. Lalu kita scroll ke bawah dan banyak beberapa modul. Sebelum kita memulai tutorial P2P, kita pastikan sudah terdownload modul yang kita inginkan, yaitu purchase, inventory, dan invoicing. Dan di sini sudah saya install, yaitu modul purchase, inventory, dan invoicing. Cara installnya bisa dilihat dari video yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat user yang kita butuhkan, yaitu dari home, lalu setting, lalu klik user and company, lalu klik user. Di sini sudah saya buat beberapa user yang kita butuhkan, yaitu diantaranya Danis Purchase, Dika Akuntan, dan Sari Warehouse. Caranya untuk kita membuat user baru ini, yaitu tadi kita klik user, lalu pencet new. Nah, di sini tinggal kita namakan saja seperti Danis. Emailnya danis@gmail.com, dan untuk employees-nya kita blankkan, dan email marketingnya kita blankkan. Setelah itu maka kita balik lagi ke apps.
Lalu setelah itu kita masukkan di 3 browser untuk 3 akun. Yang pertama saya memakai Mozilla untuk Danish Purchase, Microsoft untuk Dika Akuntan, dan Opera Mini untuk Sari Warehouse. Di sini saya sudah masuk pada Danish Purchase. Kita bisa lihat di aplikasi di sini sudah ada modul purchase. Sudah masuk ke akun Sari Warehouse dan kita bisa melihat menunya. Di sini sudah ada inventory yang kita butuhkan untuk penerimaan barang. Ini untuk di akuntan kita juga bisa lihat untuk aplikasinya, yaitu yang dibutuhkan modul invoicing untuk pembayaran. Selanjutnya kita akan melakukan tutorial P2P, yaitu kita masuk ke akun Danish Purchase. Kita pilih home, lalu kita pilih purchase. Kita bisa lihat di halaman purchase itu ada order, produk, reporting, dan configuration. Dari skema yang sudah saya beritahu, maka kita masuk ke produk. Lalu kita bisa lihat produk yang kita butuhkan, yaitu kursi office chair. Kita bisa memesan dari home, purchase, lalu ke new. Di sini sudah terlihat invitation dan kita mencari PT Azure Interior. Lalu kita bisa add produk yang kita butuhkan, yaitu chair, itu office chair. Dan di sini kuantitinya yaitu 30 kursi. Lalu anggaran kita yaitu 150.000. Dan untuk pajaknya tadi disebutkan 11%. Di sini bisa kita lihat untuk harga 4.500.000 dan PPN 11%-nya 495.000. Jadi totalnya itu 4.995.000. Kita bisa mengirim send by email untuk memesan. Dan di sini keluar nomor PO-nya. Kita tunggu sebentar. Bisa terlihat bahwa RFQ-nya sudah diproses dengan nomor P00010. Lalu setelah itu kita send. Kita menunggu beberapa saat. Ini kita bisa mengecek dengan di sini Danish Purchase sudah mengirimkan RFQ ke vendor. Lalu kita bisa mengklik confirm order. Setelah itu ini sudah menjadi PO. Bisa dilihat dari statusnya RFQ send dan sudah menjadi purchase order atau PO.
Setelah itu kita akan pergi ke akun Sari Warehouse. Ini kita bisa mengklik home, lalu kita masuk ke menu inventory. Di sini kita bisa melihat ada menu receipt, maka kita klik saja. Dan di sini kita bisa lihat nomor PO tadi yaitu P0010. Lalu kita klik saja. Ini sudah terlihat untuk produknya office chair kebutuhan 30, dan untuk Sari Warehouse kita mengklik di down, jumlahnya 30. Lalu kita validate atau validasi. Lalu di sini kita bisa men-scroll dan lihat status bahwa Sari Warehouse sudah menerima barang. Statusnya down. Lalu di sini kita bisa masuk lagi ke Danish Purchase untuk melihat, dan kita refresh. Dan kita bisa melihat statusnya di sini Sari Warehouse sudah menerima barang. Di sini kita bisa mengecek lagi untuk produknya sudah sesuai, kuantitinya sudah sesuai 30, diterima juga 30, harga sudah sesuai, dan total harganya sudah sesuai. Bila sudah sesuai, maka kita bisa mengklik create bill. Di sini sudah terlihat untuk billnya untuk vendor. Maka setelah ini kita bisa masuk ke akun Dika Akuntan. Di akun Dika Akuntan, maka kita klik apps, kita lihat invoicing. Di sini belum terlihat PO yang kita buat, maka kita bisa mengklik vendor lalu bill. Nah, di sini sudah terlihat Azura Interior sejumlah 4.500.000, totalnya 4.995.000. Di sini statusnya masih draft, maka kita klik. Selanjutnya kita bisa mengecek terlebih dahulu barang yang kita pesan apakah sudah sesuai. Dan sudah sesuai, maka kita harus mengklik untuk bill date-nya, yaitu kita bisa lalu kita confirm. Setelah itu kita bisa mengecek statusnya, yaitu untuk pembayaran. Lalu kita apabila sudah sesuai, maka kita mengklik register payment. Kita pilih bank, payment method manual. Untuk harganya sudah sesuai, maka kita create payment. Kita bisa melihat bahwa sudah berubah menjadi sudah terbayarkan, dan kita juga bisa lihat jika akuntan sudah membayarkan, payment statusnya paid. Apabila di akuntan sudah selesai membayarkan, maka kita bisa masuk lagi ke Danish Purchase. Kita bisa refresh untuk melihat status pembayarannya. Dan di sini sudah berubah menjadi statusnya paid. Artinya pembayaran sudah berhasil, dan kita juga bisa lihat status bahwa pembayaran sudah berhasil. Berikut merupakan tutorial Odoo 16
P2P adalah cara procure to pay atau P2P di Odoo 16. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you.